Nice to meet you all. Jadi aku masuk Telkom itu tahun 2017. Jadi April bergenap 5 tahun ya sekarang gitu. Jadi dulu masuk Telkom setelah kuliah S2. Jadi S1 kemudian dulu bekerja di TVRI sebagai presenter. Kemudian mungkin udah nggak ada yang nonton TV lagi kali ya sekarang. Tapi masih sisa-sisa suara masih ada lah ya gitu. Terus aku kuliah S2 di Glasgow pakai LPDP. Kemudian setelah itu dapat tawaran untuk bekerja di Telkom karena ada kerjasama antara LPDP dan Telkom. Nah, nanti aku bahas ya detailnya. Jadi aku akan bahas hal-hal yang mungkin perlu kalian ketahui yang sebenarnya semua info rekrutmen tuh ada di Instagram @livingintelkom. Ayo sekarang di follow dulu, aku coba di chat ya. Coba di follow Living in Telkom karena semua informasi rekrutmen itu nanti ada di sana dan nanti aku juga akan main-main ke sana juga. Jadi aku akan ketemu lagi kalian. Tapi I'll making sure bahwa di sini aku mendapatkan mandat dari Dara dan teman-teman EduSolve untuk memberikan informasi yang mungkin belum pernah teman-teman dapatkan di luar gitu ya. Jadi quite eksklusif gitu. Di Telkom aku sebagai employer branding lead, meski punya banyak opportunity sebelumnya gitu bekerja sebagai something yang branding, tapi tuh sejujurnya aku mendapatkan ilmu employer brandingnya itu ada di Branding University di Singapura tahun 2021 kemarin graduation. Jadi ini program kayak 6 bulan gitu, intensif gitu. Nah aku dapatnya tuh dari Telkom, jadi dibayarin gitu. Soalnya harganya hampir 30 juta, kalau bayar sendiri lumayan ya gitu. Jadi dibayarin sama Telkom. Nanti aku cerita juga ya teman-teman. Oke, jadi hari ini kita mau bahas apa sih gitu. Hari ini kita mau bahas tentang how to prepare, terus tips and tricks sama frequently asked question. Oke. Nah, pertama apa sih yang bisa kita siapkan gitu ya. GPTP tuh udah dari tahun 2015. Aku GPTP 5 tahun 2017 dulu rutin banget setiap tahun tuh GPTP selalu di bulan April dan di bulan Oktober. Jadi yang April Oktober angkatannya tuh. Jadi yang ganjil di April, yang genap di Oktober. Jadi kalau ya aku berarti aku mulainya tuh di tahun 2017 kan ganjil April soalnya. Sampai sekarang udah banyak banget, sampai mau ke 15 ya, bentar lagi. Nah, ini yang bentar lagi rekrutmen bersama, itu yang 15. Tapi kita Telkom tuh insya Allah akan selalu rutin sih, setahun 2 kali. Jadi kalau teman-teman, Kak, tapi aku masih kuliah, gitu. Nanti coba kita lihat ya syaratnya udah boleh apply apa belum. Sejak pertama kali ada, itu udah lebih dari 500.000 yang daftar, dan sudah menghasilkan 1.787 employee, termasuk aku, salah satunya ya di angkatan kelima. Sebenarnya Great People Training Program atau program rekrutmen Telkom tuh apakah satu-satunya ya Kak ya kalau mau masuk Telkom? Tidak. Jadi kalau mau masuk Telkom sebenarnya ada banyak jalur ya. Sama seperti ke Roma ada banyak jalan, ke Telkom juga seperti itu. Ada jalur Great People Training Program untuk teman-teman fresh graduate atau yang baru bekerja 2 tahun, itu kita masih hitungannya fresh graduate ya, nanti bareng-bareng di Great People Training Program. Itu teman-teman langsung menjadi karyawan tetap. Dulu zaman aku ada namanya OJT selama 6 bulan, tapi kalau sekarang OJT-nya itu nggak ada. Jadi masuk Telkom, inaugurasi, kemudian nanti kalian namanya probation. Nah, di mana-mana kan pasti ada probation ya selama 3 bulan. Tapi itu setelah itu kalian langsung jadi karyawan tetap. Jadi kalian nggak punya lagi tuh OJT. Dulu aku 6 bulan tuh OJT, jadi sekarang udah nggak ada. Di masa probation itulah teman-teman nanti akan dididik. Karena dicepetin ya, biar teman-temannya makin cepat merasakan nikmatnya bekerja gitu ya. Kemudian ada juga pro hire digital talent tapi contract base. Itu juga teman-teman bisa lihat di LinkedIn, laman LinkedIn Telkom Indonesia. Diklik, di follow ya. Soalnya nanti di halaman jobnya bisa cek di situ. Terus, Kak, aku mau jadi bagian Telkom juga, tapi nggak dua-duanya ini gimana? Bisa jadi karyawan Telkom juga, tapi lewat anak perusahaan. Contohnya mau jadi sekretaris gitu ya, bisa di ISH. Nanti dicek ada karir ISH. Terus nanti apply boleh juga gitu, nanti bisa jadi sekretaris. Kerjanya sama kok di Telkom juga, tapi teman-teman jadi sekretaris dan permanent employee di ISH, di anak perusahaan, bukan di Telkomnya gitu. Nah, sekarang kita bahas yang Great People Training Program ya, karena kan lagi pembukaan nih bentar lagi gitu. Jadi ada jalur web, ada jalur PPB BUMN, ini rekrut bersama. Kemudian ada jalur talent scout. Jadi talent scout ini ada university, national and international, community, gamification, and scholarship. Nah, kalau dulu aku ke community. Community-nya Mata Garuda, jadi alumni LPDP itu jadi talent scout. Teman-teman, cek ke kampus masing-masing. Cek ke community development center masing-masing. Tanya, Bapak, Ibu, apakah kita punya kerjasama sama Telkom tahun ini? Gitu.
Jadi misalnya Telkom buka, misalnya kan buka tuh biasanya cuma 2 minggu ya. Let's say dari tanggal 14 sampai tanggal 25 itu. Nah, kan tanggal 14 tuh nanti pengumuman resminya ada di Instagram Living in Telkom ya kan. Teman-teman share itu ke Bapak Ibu di CDC, tanya, kita dapat undangan nggak? Biasanya undangan akan diluncurkan, dan kalau teman-teman dapat undangan, teman-teman ikut Talent Scout, itu enak banget karena kalian shortcut beberapa tahapan ya. Kita lihat tahapannya di next slide. Tapi basically ini adalah persyaratannya kalau mau ikut GPTP. Persyaratan itu ada yang jelas harus bersedia ditempatkan di mana aja. Tapi ini ada pro tipnya ya, nanti di belakang kita bahas. Berusia kalau S1 kurang dari 24 tahun. Jadi kalau teman-teman normal biasanya 21 tahun udah lulus ya. Jadi masih bisa nyoba beberapa kali. Kemarin ada yang nyoba, mungkin teman-teman nanti cek di Instagram Living in Telkom, ada yang cerita 7 kali nyoba, 8 kali baru berhasil. Jadi dia nyoba tuh selama dia lulus dari umur 21 tahun sampai di umur 24, dia nyoba terus gitu. Kemudian kalau dia SD S2 umurnya kurang dari 27 tahun. Kalau dulu aku masuk Telkom dari S2. Waktu itu umurku 25, sebelum 25. Jadi aku udah S2 sebelum 25. Nah, itu aku masuk yang kategori S2 ini ya. Nah, Kak, tapi aku belum wisuda. Tapi kamu punya SKL nggak? Kalau punya SKL udah bisa daftar Telkom. Yang penting punya SKL gitu. Dan memilih job role sesuai jurusan ya. Nah, recruitment journey-nya itu seperti ini. Teman-teman bisa lihat ya. Untuk yang website rekrutmen, registrasi, online psikotest, ada medical check-up, kemudian basic orientation on the job training ini dipersingkat, kemudian probation selama 3 bulan ya, dan jadi karyawan tetap. Nah, seleksinya ini yang online, tes psikotes, interview, medical check-up ini berubah-ubah tiap tahun dan tiap angkatannya. Jadi ada yang psikotesnya duluan, MCK belakangan. Ada yang online tesnya duluan, interviewnya barengan sama. Jadi berubah-ubah, nanti harus selalu dicek. Nah, makanya follow Instagramnya Living in Telkom dari sekarang. Karena kalau enggak, nanti kalian ketinggalan informasi. Nah, kalau udah follow Instagram Living in Telkom, ada beberapa program kayak misalnya di Camp gitu ya, kemarin ada tuh, nanti teman-teman ikut programnya, nanti bisa gabung ke komunitas namanya Sobat Lead. Nah, informasi lebih lengkap lagi ada di situ ya. Terus, kalau kalian talent scout, ada beberapa yang kalian skip. Contoh misalnya nggak online test gitu-gitu. Jadi bisa dicek dan kalian bisa skip gitu ya. Nah, tapi then again, talent scout itu dia bisa mengkat beberapa proses. Tapi sebenarnya kalian itu diseleksi juga dari kampus ya kan. Karena kalau talent scout itu ada minimal IPK-nya. Kalau di web misalnya minimal IPK-nya 3, biasanya talent scout itu minimal IPK-nya misalnya 3,5. Jadi udah diseleksi juga duluan dari kampus gitu. Terus tips and triknya apa nih Kak? Ini ada di Tor ya, aku diberikan informasikan. Pertama, siapkan mandatory document. Siapin dari sekarang. KTP, ijazah, SKL, transkrip nilai, kreatif CV. Siapin dari sekarang. Sekarang kan banyak ya informasi kayak cara membuat CV. Nah, siapin dari sekarang. Terus apa lagi nih Kak? Input data. Nah, nanti kan daftar terus input data. Input data pokoknya harus benar-benar. Pakai email yang sering kalian gunakan. Jangan pakai email yang nggak pernah digunakan. Karena nanti dapat informasi, misalnya kalian penutupan listnya tanggal 25, biasanya tanggal 26 atau 27 itu udah ada informasi selanjutnya. Kalau kalian nggak pakai email yang sering kalian nggak gunakan, udah deh nanti kelewatan. Terus marah-marah ya kan, misu-misu. Padahal salah sendiri. Kenapa nggak cek email gitu. Terus cek juga di spam dan segala macam. Data diri harus jujur, karena kalau nggak jujur kalian akan di blacklist, nggak bisa ikut lagi nanti ke depannya. Jadi harus jujur ya. Kemudian ini preferensi penempatan. Tadi ada tulisan bahwa bisa ditempatkan di seluruh Indonesia, tapi ada beberapa GPTP yang sebenarnya dia penempatannya itu punya preferensi. Contoh, di GPTP 12 apa 11 ya, aku lupa. Dia penempatannya itu untuk di daerah. Penempatan Jakarta sedikit, malah justru dia banyaknya penempatan daerah. Contoh di penempatan di Sumatera, seluruh Sumatera, ada di Aceh, di Deli Serdang, di Palembang, di Medan, dan lain-lain. Kemudian Nusa Tenggara, ada di Mataram, kemudian di Kupang, dan lain-lain. Kalimantan, Pontianak, Balikpapan, bla bla bla, itu nanti banyak ya. KTI termasuk Papua. Tapi ada juga yang penempatannya nasional. Bisa milih nggak sih Kak? Bisa. Makanya cek benar-benar nanti iklannya ya. Oh, ini penempatannya nasional. Oh, ini penempatannya daerah gitu. Nanti dicek. Instagram Living in Telkom itu sekali lagi akan ngadain Q&A dan lain-lain ya. Kalau udah masa rekrutmen, jadi stay tune aja. Terus, apply bidang pekerjaan. Nanti kan teman-teman disuruh nge-apply tuh. Tapi sebenarnya bisa dirubah nanti ya. Tapi apply-nya dari awal.
Tapi aku bingung, Kak. Ini dia, jangan sedih, jangan bingung ya. Contoh, list job function-nya tuh nanti digital connectivity. Digital connectivity tuh ada sini nih. Telecommunication development, ada penjelasannya. Ini pekerjaan yang berkaitan dengan perencanaan kebijakan. Nah, that's why pentingnya membaca. Jadi teman membaca. Kuotanya ada di sini, pelamarnya adanya di sini. Pelamarnya nambah terus dong, ya kan? Kemarin GPTP 14 itu kayak the history banget, yang daftar mau 200.000, yang diterima 300. Banyak ya, Kak. Tapi kalau rezeki nggak kemana. Dan rezeki itu harus diusahakan. Jadi usaha dulu, ya kan? Nah, nanti teman-teman cek lagi customer management, nanti dia muncul lagi kayak gini. Nanti bisa dicek ya. Dan dia tulisannya bisa dilihat, oh ini bisa buat seluruh jurusan. Ini buat jurusannya ini aja gitu. Pokoknya ada. Jadi baca bener-bener ya gitu. Kemudian nanti dilihat selection online testnya schedule. Harus benar-benar ikut, ada tanggal dan jamnya. Kak, nanti kan dapat email. Dear Maya, kamu akan ikut seleksi pada jam sekian, jam 8 sampai 8.30. Itu biasanya link baru bisa diakses 30 menit sebelum. Biasanya. Kak, aku mau reschedule, boleh nggak? Nggak bisa. Karena yang daftar tuh nggak kamu doang. Yang daftar tuh ada 200 orang, teman-teman. Jadi harus stick dulu ke jadwalnya gitu kan. Kalau kamu benar-benar niat, kamu harus stick ke jadwalnya gitu. Kecuali force major misalnya kayak tiba-tiba orang tua meninggal gitu ya. Kan kita nggak pernah tahu. Itu bisa dikomunikasikan. Nanti aku kasih tahu caranya. Tapi nanti di Telkom itu biasanya ada trial. Nah, ada trial, dan trial itu tidak wajib tapi sebaiknya diikuti. Ya, jadi aku kasih tahu. Kak, ada yang suka nanya, Kak, trial wajib nggak sih? Nggak wajib, tapi harus sebaiknya diikuti supaya kalian tahu gitu. Tools-nya, laptop, webcam, mic, koneksi jaringan, kertas pulpen, dress code. Nah, ini penting sih, nanti biasanya dibahas juga. Tapi yang jelas kalian harus punya laptop yang bisa kalian gunakan dan berfungsi webcamnya. Karena tes di Telkom itu dicek, kita tuh dilirik pakai kamera, jadi kameranya harus nyala. Supaya kalau yang aneh-aneh, biasanya nggak akan lolos gitu. Takutnya kalian nyontek lah, dibantu temen lah gitu-gitu kan, nggak mungkin. Kemudian koneksi jaringan harus disiapkan. Biasanya kita cek di IP ya, jadi harus dicek juga gitu. Kemudian kalau kalian merasa aku di rumah paling bagus sih kasihnya, ya udah di rumah terus selama tes. Ataukah aku di sini yang paling bagus, ya udah di situ terus selama tes gitu ya. Terus dress code berpakaian seperti biasa, rapi, sopan santun. Usahakan kalau nanti kalian tes yang ada kameranya, pakainya celana panjang juga, jangan celana pendek gitu ya. Karena sering terjadi bawah atasnya rapi gitu ya, bawahnya ternyata celana pendek, nanti disuruh coba berdiri gitu. Nah, itu biasanya terjadi di kalau tahap wawancara ya. Jadi harus rapi. Preparation-nya, ruangannya harus kondusif, kasih tahu orang di rumah kalau kalian lagi tes, jadi nggak diganggu. Terus jadi sediakan air minum juga dan minimalisir gangguan. Trial test ini itu tadi ya, penting nggak penting. Tapi aku selalu sarankan ikut kalau misalnya ada trial test. Nah, kalau tadi Kak, orang tuaku meninggal. Nanti ada help desk-nya. Help desk-nya ini ada nomornya, nanti di email tuh ada tulisannya, email. Gitu ya, jadi nanti dapat diinformasikan gitu alasannya. Tapi kalau misalnya, Kak, aku soal sakit perut, nggak akan dibolehin. Kak, aku mau nelpon ayang, nggak boleh juga. Ya, jadi harus benar-benar force major. Tapi biasanya insya Allah kalau lancar teman-teman dimudahkan ya. Terus tadi di slide sebelumnya ini selection online test. Nah, ini selection buat yang assessment days. Nah, kalau dulu aku nggak online test. Jadi teman-teman di angkatan aku yang talent scout juga ada beberapa yang nggak online test. Aku nggak online test. Jadi langsung assessment day. Ada psychological test, analytical thinking biasa ya, ada tes-tes gitu, tes banyak. Ini cari aja di ini apa namanya Google cara contoh gitu, nanti banyak keluar. Terus panel interview. Final interview ini biasanya 2-3 orang yang akan interview kalian. Dari psikolog dan juga culture. Nah, tahu sendiri kan kalau culture-nya BUMN apa? Akhlak. Jadi teman-teman harus tahu. Medical check up. Banyak juga yang nggak lolos pas medical check up. Kenapa Kak nggak lolos sih pas dia medical check up-nya? Iya, karena dia obesitas biasanya. Ada tuh. Terus ternyata dia darah tinggi. Jadi makanya harus puasa, harus tidur cukup sebelum tesnya gitu ya. Nah, terus ini, dig deeper. Kalian harus cek tuh. Akhlak, digital bisa, Win Digital, Living in Telkom, harus dicek.
seperti apa sih gitu. Telkom tuh lagi ngapain sih? Produknya apa aja ya itu harus. Jangan sampai kalian melamar ke pekerjaan yang kalian nggak tahu itu apa. Nanti ditanya, Telkom coba sebutkan produk Telkom. My Edusolve bukan? Ya salah. My Edusolve kan partner komunitas kita. Produk Telkom tuh IndiHome gitu, Sultan, kemudian ada Ocha, ada Sprinting dan lain-lain gitu. Nah, ini dia ya, bisa dicek di sini. Buka Instagram Living Telkom, nanti di bawah yang Q&A, ini Q&A nih, Q&A semua dibacain sampai hatam, terus nanti ada tulisan juga guides. Nanti dicek, teman-teman bisa dibaca nih. Misalnya kalau business strategy and development tuh kayak gimana sih kerjaannya? Digital connectivity kayak gimana sih kerjaannya? Metaori Innovator gimana sih kerjaannya? Metaori Innovator kalau mau jadi innovator gimana kerjaannya? Nanti gitu-gitu ya, dicari. Karena ini slide gitu, nanti bisa digeser-geser kanan, dibaca, buat dibaca. Ini penting banget bahwa semua proses rekrutmen yang ada di Telkom tidak pernah dipungut biaya. Jangan sampai kalian ketipu. Udah banyak yang kena ketipu ya. Jangan sampai kasih tahu teman-teman, kasih tahu saudara, handai tolan. Pokoknya semua kalau di Telkom nggak ada tuh yang namanya menipu. Dan dia nggak mungkin lah minta yang macam-macam. Dan semua harus kalian konfirmasi. Insya Allah ya teman-teman, aku sekali lagi ingatkan. Kadang-kadang kita merasa bahwa pengen cari kerja, desperate, terus merasa tapi nggak pernah daftar Telkom, tapi dapat undangan. Terus merasa tiba-tiba, oh kok gue lulus. Jangan mudah tertipu ya. Jangan mudah tertipu, jangan galau, jangan desperate. Pokoknya cek dulu keabsahannya, double check, recheck gitu ya. Bahwa teman-teman bisa melakukan final check dan menunjukkan bahwa itu penipuan. Karena semua proses rekrutmennya tidak pernah dipungut biaya gitu ya. Nah, terus ini frequently asked question yang ada disampaikan oleh Microsoft ya, mungkin ditanya teman-teman juga. Ini sebelum kita bertanya-tanya nanti. Sebelum Q&A. Apakah background pendidikan mempengaruhi penempatan kerja? Nah, sebenarnya tidak ada perbedaan mau universitas negeri, mau universitas swasta, semuanya punya kesempatan yang sama. Karena yang dinilai adalah performansi selama rekrutmen. Jadi teman-teman selama rekrutmen itu kan pasti ditandai itu. Dan nanti akan ada rankingnya. Nanti ditandai, oh kalau diwawancara ya, oh ini anak bagus banget nih. Kenapa? Karena aku punya banyak teman-teman dari universitas luar negeri, tapi aku juga punya banyak teman-teman dari universitas swasta. Yang membedakan adalah your personal quality. Your personal quality matters. Dan itu bisa kita lakukan, itu dari soft skill kalian. Kenapa? Karena ketika kalian misalnya nanti, Kak, tapi aku tuh dari kampus swasta. Beda dong, Kak. Enggak. Yang membedakan your personal quality. Ya memang beda ya pengalamannya gitu. Tapi ketika kita udah masuk kerja, kita tidak ada beda. Oh, anak S1 pasti kalah sama anak lulusan luar negeri. Enggak kok, banyak yang luar negeri nggak lolos. Teman-teman aku dari LPDP nggak semua keterima. Ada juga yang nggak lolos gitu ya. Kak, tapi anak UI sama misalnya ada universitas di daerah, nggak mungkin lah nggak mengalahin anak UI. Kata siapa? Kata siapa? Kalau kalian beruntung, kalau kalian memang mempersiapkan diri dengan baik, pasti, insya Allah ya, dalam agama saya, insya Allah, nanti kalian akan mendapatkan yang terbaik juga gitu ya. Karena kalian bilang usaha tidak ada mengkhianati hasil ya, dan ingat juga bahwa ada namanya faktor rezeki. Udah panjang banget, tapi ternyata nggak rezeki, ya gimana gitu kan. Nanti coba lagi tadi, makanya ada yang coba sampai 7 kali, ada yang coba sampai 5 kali, 6 kali gitu. Nggak apa-apa kalau masih mau coba selama ternyata kalian batas umurnya tidak mentok. Karena kan tadi mentoknya 24 tahun ya. Tapi nanti dicek, karena pernah waktu itu dibuka sampai umur 25 tahun juga gitu. Ini pokoknya that's why setiap gelombang, setiap batch itu beda-beda, tapi yang tadi aku jelaskan mirip-mirip. Jadi sehingga harus dicek secara regular gitu ya. Kita tuh bisa memilih bidang yang tadi ya, kayak misalnya di digital connectivity. Kak, aku mau memilih access network operation and maintenance. Tapi ini ditempatkan di mana ya? Kalian tidak bisa memilih, karena ini bisa aja ditempatkannya di Medan, di Jakarta, dan segala macam. Kalau kalian udah memilih nasional penempatannya. Tapi kalau misalnya kalian menurut daerah, berarti penempatan berdasarkan wilayah region Sumatera yang mungkin nggak jauh-jauh dari Sumatera. Bisa di Lampung, bisa di Aceh, sama masih di Sumatera ya. Nah, tapi teman-teman harus pandai-pandai melihat. Kalau kayak bisnis strategi and development, kayak strategi portofolio, bla 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 itu banyaknya di Jakarta. Jadi nanti bisa dicek-cek juga ya. Kalau kayak tadi supply chain, bla 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 itu juga banyaknya di Jakarta, di daerah dikit untuk job itu. That's why perlu kira-kira aku maunya di Jakarta. Kira-kira job apa ya? Nah, itu harus diteliti lagi ya. Nah, itu yang kedua,
Apakah IPK pelamar menjadi salah satu faktor penentu kelulusan? Iya, kalau tidak meet dari awal nggak akan lolos dong, ya kan? Tapi ada pertanyaan, Kak, IPK aku tuh mepet banget 3,51, tapi teman aku satunya 3,99. Yang mana yang lolos? Apakah yang 3,99? Belum tentu. Kenapa? Karena siapa tahu yang 3,99 ini ternyata dia tidak mengasah soft skill selama kuliah. Dia cuma tahu teori doang gitu. Karena kan pas kuliah kita harus belajar soft skill, belajar bertemu orang, organisasi, belajar cara menyampaikan materi, belajar juga cara wawancara dan lain-lain gitu. Jadi bisa jadi kamu, Kak, tapi IPK aku 3,01, masih bikin lulus nggak ya? Tapi kan kamu udah reach lepas dari 3 gitu. Jadi ya nggak apa-apa gitu. Jadi nggak apa-apa banget gitu ya, tapi itu tidak akan jadi penghalang, tapi yang penting kamu udah pas the kriteria at the very beginning ya gitu. Pertanyaannya selanjutnya, Kak, kalau penempatannya di seluruh Indonesia? Iya, kalau GPTP itu penempatannya seluruh Indonesia, tapi ada yang lokal yang tadi kayak aku ceritakan gitu ya, dan bisa memilih bidang tapi tidak bisa memilih lokasi gitu. Oke, kayaknya itu dari aku. Now let's do the Q&A. Teman-teman silakan kalau mau bertanya, kita santai aja. Aku lebih pengen teman-teman banyak bertanya karena kapan lagi kesempatannya bisa bertanya gitu ya, yang mungkin teman-teman selama ini galau banget, pengen tahu banget. Di sini aku jawab semuanya. So, there is no such a silly or stupid question, semua akan aku jawab kalau waktunya masih cukup. Aku kembalikan ke Dara. Oke, terima kasih banyak Kak Maya. Tadi juga ada titipan pertanyaan dari tim Maya Edusolve, udah dibantu jawab juga terkait penempatan dan lain sebagainya. Mungkin langsung aja nih kita open Q&A, mungkin teman-teman udah pada penasaran. Tadi nih pas lagi pemaparan materinya Kak Maya, ada yang nanya nih Kak, apa ada jalur lain kalau umurnya sudah lebih dari 24 tahun saat lulus? Oke, aku langsung jawab aja ya ini ya. Oke, apakah ada jalur lain? Ada. Pro hire digital talent, tapi itu kontrak base. Jadi bukan karyawan tetap. Atau aku waktu lamar 25 tahun, tapi ikut yang S2. Jadi ada banyak teman aku yang, aduh tapi aku kalau mau daftar sekarang aku udah kelewat umur. Akhirnya dia S2 ya kan. S2 kan bisa ada yang setahun, ada yang setahun setengah, ada yang 2 tahun. Ternyata dia lulus umur 26, masih bisa nggak daftar Telkom, masih bisa. Yang ngambil kategori S2 gitu. Oke, jadi terbuka ya Kak. Mungkin bisa dicek-cek juga. Bahkan tadi yang GPTP tadi kadang suka open sampai umur 25 juga ya, nggak selalu. Betul, betul. Makanya harus dicek karena misalnya tahun ini dia bukannya 24, tahun depan kadang 25. Nanti tergantung kebutuhan. Oke. Nah, itu mungkin boleh di notes ya, teman-teman. Ini selanjutnya ada Adam Renaldi nih juga bertanya terkait CV. Mungkin mau ditanyakan secara langsung kah atau aku bantu bacakan? Oh ya Kak, mungkin ini akan saya lebih kecurhat sih Kak untuk sebagai mahasiswa akhir sih. Baik, sedikit perkenalan Kak, saya dari Teknik Telekomunikasi, kebetulan dari Telkom, dari kampus Politeknik Negeri Jumpanda. Kan kemarin tuh Kak, sempat dibuka itu pendaftaran tentang rekrutmen BUMN ya, sama Pak Erick Thohir kemarin. Terus dibuka pendaftaran di tanggal 14 kalau tidak salah. Saya searching itu Kak, yang kemarin saya lihat di linknya itu kan PT Telekomunikasi Indonesia Persero tuh membuka lahan pekerjaan tentang S1, minimal S1. Tapi saya sebagai mahasiswa yang D3 Kak, kayak merasa apa ya, nyesek gitu sih Kak. Kayak, kok nggak ada D3 gitu sih yang direkrut dari BUMN itu sendiri. Sedangkan dari industri lain ada sih. Tapi saya berharap itu kemarin ada D3, tapi kok nggak ada. Di sisi lain, teknik telekomunikasi itu bisa dibilang tidak semua kampus sendiri yang memiliki. Tentunya di Sulawesi sendiri, bahkan satu-satunya program studi yang teknik telekomunikasi itu hanya satu di Sulawesi Selatan. Baik itu tidak hanya ada di Sulawesi, satu-satunya ada di Sulawesi tentang teknik telekomunikasi. Jadi yang ingin saya tanyakan itu Kak, bagaimana sih atau komitmen dari PT Telkom Indonesia dalam dalam menyaring bisa menerima D3 ini dapat bergabung di BUMN, entah itu di bagian karena kami itu dari D3 itu diajarkan sebagai teknisi sih Kak, kayak fiber optik, fiber termination management kayak begitu. Kan saya lihat kemarin di linknya itu ada, tapi kok S1 nggak ada D3-nya gitu. Jadi bagaimana kalau dari pihak Telkom Indonesia itu sendiri bisa menyiapkan atau ada kuota tersendiri untuk D3, khususnya untuk wilayah Sulawesi sih, itu sih kalau saya. Oke, thank you banget Andi. Aku mengerti kerisauan kamu gitu ya. Tapi kalau di Telkom memang kita itu mengacu, karena kan Telkom tuh milik negara ya. Kita tuh comply, kita mengikut kepada aturan gitu ya. Nah, salah satu aturannya gitu ya, yang akhirnya kita adopsi sebagai aturan di Telkom, memang yang masuk ke Telkom itu adalah D4, S1, atau S2.
Bahkan kita nggak menerima dokter ya dokter bisa nggak masuk Telkom, enggak. Jadi emang kalau buat GPTP D4, S1 dan S2. Nah, tapi untuk D3 bisa nggak sih? Bisa, tapi di anak perusahaan. Kita punya banyak kok jadi anak perusahaan. Cuman memang tidak ikut direkrut bersama. Iya betul. Jadi memang tidak ikut direkrut bersama gitu ya. Kenapa sih tidak ikut gitu? Karena memang kan mereka statusnya bukan BUMN tapi anak perusahaan BUMN gitu. Jadi bisa nggak sih lamar? Bisa. Tunggu aja, kamu follow Instagram Living in Telkom. Sebentar lagi habis Lebaran, kita akan punya program, kita akan mengenalkan banyak anak perusahaan. Nah, nanti di situ anak D3 juga bisa ikut gitu ya. Tapi untuk ke sekarang, sorry banget, memang sesuai aturan ya. Jadi kalau aku jadi presiden, kalau aku jadi ini sih ya, semua ya gitu. Dan aku bukan gitu ya, sesuai arahan memang seperti itu gitu. Tapi jangan khawatir, untuk anak perusahaan itu ada gitu. Dan kalau memang, kalau aku nggak tahu sih if you wanna take my advice, kalau memang punya kesempatan untuk lanjut S1, take that. Karena makin ke sini memang makin banyak perusahaan yang mensyaratkan itu emang S1 sih. Agak nggak fair ya sebenarnya gitu. Tapi kan memang sebenarnya kan pemerintah membuat D3, D4 kan sebenarnya ada tujuannya masing-masing ya. Nah, tapi makin banyak perusahaan yang membuka tuh buat S1 minimalnya gitu. Jadi kalau memang punya kesempatan, mumpung masih muda, umur masih cukup, aku sih menyarankan itu gitu ya. Kalau memang tujuannya ke Telkom ya, kalau tujuannya lain mungkin berbeda gitu sih. Gitu ya dari aku buat Andi. Semoga terjawab ya Andi pertanyaannya. Terima kasih nih sudah bertanya. Nah, berarti jangan kecil hati ya buat yang diploma, baik D3 atau D4 ya. Karena selalu ada kesempatan. Tadi seperti yang Kamaya bilang juga, semua tergantung rezeki masing-masing. Oke, dan juga di anak perusahaan Telkom banyak juga nih yang open recruitment, tidak hanya untuk sarjana aja. Oke, silakan nih lanjut, ada Dean yang sudah resen juga, boleh langsung on mic. Halo Kak Maya, saya mau tanya, mungkin ini berhubungan sama isu yang MyDoSolve-nya itu sudah pernah bahas tentang talent gap. Nah kan kalau misalnya di kuliah sama dunia kerja kan dia ada perbedaan gitu, skill yang dibutuhin. Kalau misalnya kami terima gitu misalnya, itu Kak apakah masih di Telkomnya kayak nyediain mentor atau seorang senior yang bisa bimbing gitu? Soalnya kan apalagi belakangan ini kan masa pandemi gini kan, kebetulan saya itu jurusannya jurusan fisika. Nah itu sebenarnya harusnya banyak praktikum, cumanya kan jadi nggak ada praktikum gara-gara pandemi, atau kalau ada pun praktikum jadi kayak nggak terarah gitu, jadi mungkin skillnya jadi agak aneh gitu. Jadi mungkin apakah bisa ada kayak mentor gitu? Itu saja pertanyaannya. Oke. Dean jurusan apa ya? Saya jurusan fisika Kak. Oke. Apakah punya mentor? Punya. Karena itu bagian dari pengembangan. Nanti kalau udah masuk Telkom, nanti dapat mentor. Dan mentornya itu senior leaders yang mereka itu udah BOD -1 atau -2. Jadi kan di Telkom tuh ada direksi ya, di bawah direksi ada VP, di bawah VP-nya ada AVP, Assistant Vice President. Nah, biasanya Assistant Vice President atau setara dengan Senior Manager atau General Manager gitu ya, mereka ini akan jadi mentor, dan biasanya satu orang tuh nggak banyak, pegangnya cuma 3, jadi benar-benar dikasih ilmu-ilmu bermanfaat banget gitu ya. Nah, atasan aku, asisten vice president, dia nge-mentorin 3 orang, dan sampai sekarang kita jadi dekat. Bahkan jadinya nggak cuma dekat sama anak mentornya yang anak PTP ini, tapi dia dekat juga sama kita-kita, timnya dia gitu. Jadi tenang aja, akan dapat mentor, dan itu part of the program. Tapi teman-teman, kalau kalian merasa aku butuh mentor dari sekarang, aku mau mengajak kalian nanti ikut ada namanya program Digistar Class di Living in Telkom. Nggak apa ya Dara, aku nanti soalnya MyDoSolve akan jadi community partner juga kan, akan kita undang gitu ya. Nanti ikut Digistar Class, itu akan program mentoring dan semua soft skill dan hard skill akan diajarkan di situ. Tapi seleksinya ketat, jadi harus ikut nanti ya, informasinya lengkapnya di Instagram @livingintelkom. Oke, jadi jangan khawatir, pasti ada mentornya. Kak, itu untuk masa pelatihan mentornya itu apakah ada durasinya, misalnya 3 bulan atau berapa durasinya? 3 bulan. Oke Kak, terima kasih. Tapi itu setelah kalian lolos ya, setelah lolos semua tahapan seleksi gitu. Kalau belum lolos ya nggak dapat mentor. Kalau belum lolos tapi mau mentor, ikutnya program Digistar Class, nanti ada namanya. Dulu namanya programnya Mentorku by Living in Telkom. Sekarang namanya ganti nama jadi Digistar Class, nanti ada abis Lebaran. Baik Kak, terima kasih banyak. Sama-sama.
Oke, terima kasih Dean atas pertanyaannya. Ini juga memberi insight ke teman-teman yang lain ya. Mungkin ada yang kepo juga sama kayak Dean. Nah, selanjutnya nih ada Faradila juga yang udah raise hand, silakan. Oke, thank you Kak Dara. Jadi, Maya aku mau nanya. Sebenarnya Telkom itu ketika merekrut itu lebih memandang apanya? Maksudnya, apakah ini jurusannya lebih relevan ke posisi yang dituju, atau lebih ke pengalamannya, atau lebih ke sertifikasinya? Kan ada banyak hal ya yang sebenarnya bisa menjadi faktor penentu apakah orang ini qualified. Nah, tapi terkadang dan seringkali pengalaman seseorang itu tidak sesuai dengan latar belakangnya. Misalnya nih, aku tuh hukum, tapi aku tuh punya pengalaman misalnya di bidang HR. Nah, kira-kira dari Telkom sendiri itu lebih memandang pengalaman kerjanya atau jurusannya relevan? Karena kalau misalnya memandang dari latar belakang pendidikan, IP-nya aman. Tapi dipandang dari pengalaman, kurang relevan nih sama si posisi yang dilamar. Nah, itu gimana, Kak? Menurut aku, it's all combination ya, Kak Farah. Nggak bisa orang yang punya sertifikasi aja, tapi soft skill-nya nggak banyak, nggak bisa lulus juga gitu ya. Tapi orang yang punya soft skill tapi secara akademis ternyata nggak bisa juga. Gitu. Jadi menurutku it's a whole package gitu. Jadi Telkom tuh istilahnya tuh tidak mencari bintang kampus ya, tapi kita mencari bintang kehidupan gitu. Dan kelihatan sih orang-orang yang culture fit di Telkom tuh aku nggak tahu ya, maksudnya aku nggak mau membesar-besarkan gitu ya, tapi teman-teman aku di Telkom tuh tipikal orang-orang yang mereka tuh humble, yang aku punya banyak banget, apalagi aku setelah aku menjadi employer branding lead ya, aku ketemu banyak orang gitu. Semakin kesini aku semakin banyak ketemu orang-orang yang pinter banget tapi humble. That's why kalau kalian nyari Telkom punya selebgram nggak? Sedikit, nggak banyak gitu. Kenapa? Karena memang tipikal orangnya yang maunya berbagi aja gitu. Ada, kita punya kok selebgram beberapa gitu ya, tapi nggak banyak dan nggak yang fantastis gitu. Karena ternyata teman-teman kita tuh humble gitu, tipikal. Ya mungkin nanti by the time you get older, you know what I mean ya. Mungkin sekarang belum terlalu mikir gitu ya, tapi tipikal-tipikal yang seperti itu gitu. Jadi apakah yang dicari yang mana sih yang beratnya? I could say it's a whole package ya gitu. Karena aku jujur ya, aku bukan pewawancara. Jadi aku belum pernah ngewawancarai teman-teman yang mau masuk ke Telkom ya kan. Aku belum pernah tuh. Tapi aku pelaku ya kan. Dulu aku ikut tes juga gitu kan. Jadi aku pelaku gitu. Dan aku bisa share pengalaman based on my experience gitu ya. Kalau dari pengalaman aku, menurut aku yang paling penting, gini ya, gimana ya. Ketika, ini akan panjang ya. Ini alert ini akan panjang. Ketika kalian, BTW, Farah jurusan apa dan kuliah di mana? Semester berapa? Hukum di Universitas Riau semester 6. Oke. Semester 6 berarti artinya masih setahun lagi lah minimal ya, gitu ya. Atau kalau lulusnya cepat, anak hukum lulusnya cepat ya, 3,5 tahun biasanya ya. At least you have time. What I would like to suggest, ketika kalian masa kuliah, habiskan bener-bener masa kuliah itu untuk belajar sebanyak mungkin. Terkait dengan hard skill dan soft skill. Tapi kalau boleh memilih, banyakin hard skill-nya. Contoh, anak hukum, kamu harus paham semua hard skill hukum ya. Kamu harus tahu KUHP, kamu misalnya kamu perdata, kamu pidana, kamu hukum internasional, bla bla bla, kamu harus tahu itu semua ya kan. Pasal-pasalnya kalau bisa hafal-hafal lah dikit ya. Kamu harus tahu tren hukum di Indonesia, tren hukum internasional, bla bla bla, kamu harus tahu. Di satu sisi, kamu ikut My EduSolve, kamu belajar cara kayak gini, kamu dapat informasinya gitu. Kamu ikut organisasi, kemudian kamu latih cara kamu public speaking dan komunikasi secara presentasi. Karena kenapa? Ketika nanti kamu melamar pekerjaan, tidak mungkin tidak ada interview. Ya kan? Ada nggak sih orang dapat kerja tanpa interview? Kayaknya nggak ada deh. Meskipun dia, ini kok cepet kok tinggal CV, tapi pasti di interview. Nah, sebenarnya how to steal the attention itu waktu interview, ya kan? Karena ketika kamu tes, itu tuh udah hard skill semua tuh. Ya nggak sih? Mainnya tuh udah hard skill. Tes kemampuan bidang, tes psikotes, itu tuh udah semua yang kalian pelajarin tadi, gitu. Yang waktu pas kuliah. Makanya besok belajar lah yang baik, gitu. Kak, tapi aku IPK-nya masih belum nyampe 3. Kejar dari sekarang. Mumpung masih ada waktunya, kejar. Kenapa aku ke adik-adikku, gitu ya. Aku punya 1 adik sih. Aku selalu bilang, pokoknya gue nggak mau tahu IPK lo harus di atas 3. Lo mau 3,1, mau 3,6, 3,9, bebas. Yang penting harus di atas 3. Kenapa? Karena semua pekerjaan biasanya syarat minimalnya 3. Ya kan? Tapi kalau misalnya kalian cum laude, bagus dong, ya kan?
Terus ada nanti pertanyaan, Kak, lebih baik aku cum laude tapi sedikit organisasinya, atau aku banyak organisasi tapi nggak cum laude? Kalau aku jadi orang Telkom yang jadi wawancara, aku akan pilih orang yang cum laude, organisasinya banyak, lulusnya cepat. Jadi itu paket komplit. Bisa nggak sih? Bisa. Aku contohnya teman-teman, aku lulus 7 semester, 3,5 tahun, dari Hubungan Internasional Universitas Indonesia, aku cum laude, alhamdulillah nggak tinggi sih, tapi nggak yang sampai 3,9 juga, tapi aku cum laude. Aku dulu waktu organisasi pernah jadi presiden Isafis, aku aktif di mana-mana, pernah jadi putri pariwisata, pernah bla 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 gitu. Apa kalau aku bisa, teman-teman harus bisa? Nggak juga. Kalau aku bisa, teman-teman belum tentu bisa, tapi teman-teman bisa mencoba. Dan teman-teman nggak harus jadi aku, karena masih banyak yang lebih dari aku ya kan. Tapi paling tidak aku mau sampaikan di sini gitu ya, bahwa teman-teman itu masih punya waktu untuk membenahi gitu. Jangan sampai jadi menyesal. Nah, soft skill itu di mana? Tadi kita banyak kegiatan, pasti insya Allah lah ya. Kalau kalian rajin, ada niat, sekarang tuh ilmu di mana-mana. Balik lagi ke pertanyaannya, yang mana sih Kak yang dikedepankan? Kalau di Telkom, aku nggak bisa jawab karena aku belum pernah mewawancarai. Tapi kalau berkaca dari aku dan teman-temanku dan dari atasan aku yang kebetulan aku dekat dan aku tahu dia pernah wawancara beberapa, dia selalu bilang, Mai, gue akan selalu pilih orang yang berkarakter. Kenapa Mas? Aku bilang, gue pengen, kata dia, kan di Telkom tuh muda-muda semua ya. Jadi panggilnya kadang lu gue, aku kamu gitu kan. Kenapa Mas Rama misalnya mau yang berkarakter? Ya karena kalau berkarakter itu, Mai, dia bilang, lo mau dikasih apa, lo pasti akan stand by yourself gitu. Dan mau belajar, mau bertumbuh dan mau berkontribusi. That's why pesan kita di lagu yang tadi ya, learn, grow, and contribute. Mau belajar nggak sih? Kalian misalnya ditempatkan di tadi anak hukum ya kan, mungkin belajar mungkin kamu perdata apa pidana, Farah? Kebetulan aku perdata. Tapi nanti ditempatkan di hukum yang banyak kan bisnisnya, ya nggak sih kalau di Telkom? Atau mungkin yang ngurusin hukum internasionalnya. Meskipun sama-sama anak hukum, pasti beda dong ya. Kita akan melihat kamu pengen nggak nih belajar, kamu ngerti nggak nih? Terus kamu mau bertumbuh nggak? Misalnya, dengan ya udah ikut banyak seminar supaya mendukung pekerjaan misalnya. Kayak aku kemarin ikut training ini itu misalnya gitu. Karena di HI kan nggak diajarin dong cara employer branding ya kan. Di HI diajarin menganalisis perang Rusia Ukraina misalnya gitu kan. Kemudian yang mau berkontribusi, yang nggak cuma pinter buat dirinya sendiri, tapi mau berbagi, mau sharing. Nah, itu sih, the whole package-nya tuh itu. Kemudian sisa-sisa yang lain adalah be yourself. Karena percuma juga misalnya Farah nanti udah siap banget, tapi ternyata it's not yourself. So you won't be comfortable. Jadi harus benar-benar mempersiapkan diri dan be yourself. Maafin panjang, tapi semoga bisa membantu ya, Mbak Dara. Sangat membantu, Kak. Thank you so much. Boleh nanya satu lagi nggak, Kak? Nggak tahu tuh, boleh nggak Dara? Soalnya ada yang reason aku, terserah Dara aja. Boleh, silakan. Mungkin satu pertanyaan lagi ya buat Faradila, bonus-bonus. Ya, singkat aja. CV ATS atau CV kreatif? Dua-duanya. Soalnya selama ini selalu digaung-gaungkan harus ATS. Tapi aku justru pernah dengar dari HR-nya langsung, even you ATS, tapi kalau substansinya nggak relevan dengan posisi yang ditawarkan, ya you ketolak. Percuma ATS-nya. Dua-duanya. Siapin dua-duanya. Oke, sudah terjawab semua ya, Faradila, pertanyaannya. Terima kasih loh sudah bertanya. Oke, sip. Nah, mungkin langsung aja. Itu tadi berarti Faradila juga bantu mewakilkan pertanyaan Adam yang tadi di chatbox nih, Kamaya, terkait CV ATS atau kreatif. Ya. Oke, langsung aja nih, udah ada yang resen. Ali Dava, boleh langsung bertanya? Boleh. Ya, izin bertanya, Kak. Sebelumnya apa suara saya kedengaran? Kedengaran. Ya, terima kasih. Ya, mungkin terkait penempatannya, Kak. Kan tadi ada yang penempatannya itu tergantung kebutuhan mungkin ya. Ada yang di Jakarta pekerjaannya apa aja, terus di daerah pekerjaannya apa aja. Dan mungkin kira-kira untuk yang di daerah itu biasanya ditempatkan di keahlian yang dibutuhkan apa aja, dan ada ketentuan khusus nggak, Kak? Kan misalnya kan di daerah-daerah tertentu ada yang misalnya masih rawan konflik gitu kan. Mungkin ada ketentuan tambahan mungkin yang kalau penempatannya kita milih di daerah atau mungkin nanti ditempatkan di daerah tuh apakah ada pertimbangan-pertimbangan yang harus ada gitu. Ya, mungkin begitu. Terima kasih. Nggak ada sih. Yang penting kalian bisa menjaga diri ya. Aku
Punya temen kayak Ali yang pengennya nggak mau ditempatin Jakarta karena masih muda. Aku tanya, kenapa kamu nggak mau ditempatin Jakarta? Kak Maya, aku tuh masih muda, umur masih 22 tahun, belum ada rencana mau nikah juga. Ya nggak apa-apa lah ditempatkan di daerah biar bisa jalan-jalan keliling Indonesia, dia bilang. Karena kalau teman-teman ditempatkan contoh di Nusa Tenggara Barat, misalnya di Sumbawa, bisa jalan-jalan dong ya kemana-mana, Labuan Bajo, mau ke Mandalika dan lain-lain gitu, masih muda gitu ya. Dan apa namanya, insya Allah cukup gitu kan ya. Ada kriteria khusus nggak kok? Dan perempuan laki-laki sama di Telkom. Dan nanti kan ada pembekalan itu ya, yang selama 3 bulan untuk kalian jadi probation, nanti akan dikasih tahu. Dan hal-hal yang diperlukan yang akan diinformasikan juga gitu. Jadi jangan khawatir mau di daerah mau enggak nanti akan. Nah, tapi ada GPTP yang misalnya dia contoh akan mendahulukan anak daerah ya. Contoh misalnya GPTP 12 apa kalau nggak salah. Jadi dia akan lebih banyak ditempatkan di daerah. Contoh aku domisili Palembang, aku daftar nanti aku akan kembali ke Palembang misalnya gitu. Ada juga tuh yang kayak gitu. Nanti pokoknya dicek-cek ya GPTP karena dia punya karakteristik masing-masing di setiap angkatan. Betul, keinget kasus kemarin yang teknisi Telkom dibantai di Papua. Itu bukan teknisi Telkom, itu teknisi Telkomsel ya. Tapi ya, is part of Telkom. Jadi sebenarnya gini, pertanyaannya mengarah ke sini ya. Kalau di Telkom, kita tuh work closely bersama dengan anak perusahaan lain, misalnya Telkomsel, Telkom Access gitu ya, ngurusin fiber, IndiHome, dan lain-lain. Ya kalau di daerah, resiko pekerjaan dimanapun ada ya Kak ya, teman-teman. Kalian mau jadi pilot, resikonya kecelakaan, ya kan? Tapi kalian mau jadi vlogger, resiko pekerjaan ada nggak? Ada. Aku soalnya inget banget kata ayahku, kamu mau jadi apa sih? Resiko tuh ada aja. Kalau kamu kepleset di kamar mandi langsung meninggal juga bisa. Jadi yang namanya resiko pekerjaan pasti selalu ada dimanapun kita berada, ya kan? Bukan berarti diam di rumah nggak ada resiko. Ya, selalu ada resiko gitu. Jadi tergantung gimana kita menghadapinya. Tapi tentu kan akan dibekali kok. Karena kan nanti ada pendidikannya gitu. Dan di pendidikan itu akan dibekali. Gitu sih, semoga menjawab ya Ali. Oke, terima kasih ya Ali atas pertanyaannya. Ya, terima kasih. Oke, sip. Mungkin kita lanjut lagi nih. Mungkin ini ada Dean yang udah raise hand nih. Ayo boleh, silakan Dean berarti bertanya lagi ya. Kalau misalnya keterima kerja kan nih tempatnya itu kayak di random kan, misalnya kalau misalnya dia prioritasnya di daerah kan mungkin walaupun kita maunya di Jawa Timur tapi malah ditempatinnya di Nusa Tenggara, itu kalau misalnya dari Telkomnya itu apakah akan disediakan tempat tinggal kalau sudah keterima? Soalnya kan banyak yang kadang tuh nolak gara-gara masalah tempat tinggal. Terus tadi juga saya tanya lagi masalah kalau misalnya yang di atas 24 itu kan kadang kan sambil ngelamar satu sama ngelamar yang lain itu kan mungkin sambil ngelamar tempat lain kan. Jadi kalau misalnya keterima dulu di tempat lain tapi misalnya nyoba terus di Telkom dan nanti baru keterimanya misalnya di 24 atau di atasnya 24 itu apakah tetap dapat mentor? Iya, pertanyaannya sebenarnya udah dijawab nggak sih? Pertanyaannya sudah dijawab kan, sebenarnya ada dapat mentornya. Kemudian kalau misalnya udah keluar daerah tuh, kita tidak semua daerah ada rumah dinas. Cuman ada di Kalimantan, kalau nggak salah tuh di Balikpapan yang ada rumah dinas Telkom. Sisanya nanti suruh ngekos sendiri, tapi itu udah ada biayanya. Jadi nanti teman-teman masuk Telkom itu nanti ada biaya namanya BPS sementara, bantuan biaya perumahan sementara ya, di mana kalian bisa bisa ngekos dulu gitu. Nah, nanti begitu jadi karyawan tetap, teman-teman tuh sebenarnya ada komponen gaji teman-teman itu ada komponen untuk membeli rumah gitu, nyicil rumah ya gitu. Nah, jadi bisa digunakan juga gitu. Dan kalau misalnya nanti teman-teman di awal-awal tuh biasanya akan dibantu sama contoh, aku misalnya contoh orang Bekasi dapat nanti di Sintang. Sintang tahu nggak di mana di Kalimantan gitu kan. Jangan khawatir, nanti akan ada tim dari Sintang yang akan kontak kamu gitu. Oh, kamu udah dapat kos belum? Mau dicariin nggak? Gitu-gitu. Jadi tenang aja kok, nggak seserem itu ditempatkan di seluruh Indonesia tuh gitu. Apalagi kita udah punya kantor representatifnya gitu. Jadi justru akan sangat dibantu gitu. Itu ya, terima kasih. Berarti udah cukup terjawab ya Dean atas pertanyaannya tadi. Ya, terima kasih banyak Kak. Oke, terima kasih kembali. Nah, ini langsung aja udah ada yang resen dan belum bertanya juga nih Kak dari Muhammad. Oke, makasih Kak atas kesempatannya. Salam kenal Kak Maya, namaku Hanafi dari Universitas Diponegoro jurusan Ilmu Ekonomi.
yang ingin aku tanyakan itu terkait tadi beberapa kali Kak Maya singgung terkait organizational experience kayak gitu ya, yang istilahnya berkorelasi sama karakter dari seseorang itu untuk kerja gitu, maksudnya potensial untuk dapat diterima kerja gitu. Nah, cuman aku mau tanya seperti ini sih Kak, kalau kita punya pengalaman entrepreneur kayak gitu, apakah juga akan menjadi nilai plus juga di Telkom? Atau mungkin lebih singkatnya aku tanya, apakah Telkom itu memberikan value tersendiri untuk seseorang yang istilahnya punya pengalaman entrepreneur kayak gitu? Lalu jika memang iya, apakah organizational experience sama entrepreneur experience itu value-nya sama atau berbeda? Yang dimana satu lebih baik dari yang lain kayak gitu Kak? Itu aja yang mau aku tanya. Terima kasih Kak. Ya, terima kasih. Oke, kalau organizational experience ya memang butuh gitu ya. Tapi gini teman-teman, aku tanya balik ya ke Hanafi gitu. Kalau kamu ketemu orang, kamu lebih suka dia punya banyak organisasi di A, B, C, D gitu sebagai staff, atau kamu lebih suka dia di satu organisasi tapi dia tuh waktu dia semester 2 dia jadi staff, semester 4 dia jadi kepala divisinya, semester 6 dia jadi ketuanya, misalnya gitu. Kamu lebih suka yang mana? Ini mengasumsikan nggak ada pilihan selain daripada itu kayak. Berarti aku pilih tentu yang itu sih, yang berorganisasi dan punya experience juga. Nggak, yang tadi experience-nya mau yang mana? Yang sempat jadi leader atau yang jadi staff terus? Banyak tapi staff terus atau leader tapi dia satu? Oh iya, leader kan? Nah, oke. Sebenarnya ini relatif banget ya. That's why we need a skill of public speaking and storytelling. Ketika kalau nanti kalian menceritakan di CV, kan juga diceritakan ya nggak sih? CV itu harus menceritakan kalian loh. CV itu bukan cuma ngasih poin-poin dong, nggak. CV itu harus dulu waktu kalian jadi organisasi ini, kalian cerita apa gitu, ya kan? Waktu kalian jadi misalnya waktu kalian jadi staff ini di staff promosi gitu ya acara ini gitu, kalian tuh belajar apa gitu, kalian cari ceritanya gitu. Tapi cerita kalian yang waktu kalian jadi staff itu, ini personal aku ya, dari aku ya, kalau aku sering mewawancari teman-teman yang di organisasi gitu, itu kalian biasanya dapetnya dikit ya nggak sih? Karena jadi staff tuh biasanya mau coba-coba gitu-gitu kan. Tapi ketika kalian tuh berkarir dalam organisasi ya, dari staf biasa, kepala divisi, sampai jadi kalian jadi leadernya gitu. Kayak aku dulu di Isafis sempat jadi sekretaris, sempat jadi kepala project gitu ya. Kalau mungkin ada di sini anak HI, mungkin kenal MUN, dulu aku punya namanya Jakarta Model United Nations, itu aku sekretaris generalnya, ketua PO-nya ibaratnya gitu ya, project officer. Kemudian aku jadi presidennya. Selama 3 tahun itu banyak yang aku bisa ceritakan. Aku dulu waktu jadi under secretary aku belajar ini, sehingga aku berani untuk menjadi ketua pelaksana PO dan bla-bla menghasilkan 50 juta untuk revenue, dan aku akhirnya berani untuk maju mencalonkan diri sebagai presiden gitu. Ceritanya lengkap gitu. Tapi teman-teman jangan pikir dari awal aku cuma satu organisasi, enggak. Aku ikut banyak, aku ikut divisi, kemudian di luar organisasi ini itu aku ikut semua. Tapi ternyata ada yang nanti kan anak baru tuh biasanya kita merujuk loh, oh aku tuh passionnya di sini, lebih senang di sini. Nah, yang kalian senengin itulah yang kalian ikuti gitu. Kalian berkarir lah di situ gitu. Jadi Kak, tapi aku mau coba-coba dulu, boleh silakan. Makanya dari awal, as soon as possible, starting very soon, early, kalian akan tahu gitu ya, kalian tuh suka yang mana tuh dari kalian mencoba dulu. Ikut organisasi A, B, C, D misalnya. Ya kan tergantung ya, kalau kalian merasa, Kak, tapi aku anaknya gampang lelah. 2 organisasi aja cukup. Boleh, nggak apa-apa. Tapi at least kalian punya gambaran, punya perbandingan. Nggak cuman dari misalnya satu organisasi aja gitu ya. Nah, dari situ gitu kan ya, kalian bisa bercerita nanti, storytelling. Oh, aku tuh gini gitu. Nah, kemampuan organisasi itu tidak ada apa-apanya kalau kalian tidak dibarengi dengan kemampuan kalian storytelling gitu, Mas Hanafi gitu. Nah, pertanyaan kedua tadi apa? Maaf, aku lupa. Kayaknya ada sambungannya. Iya, yang aku mau tanya yang kedua itu, kalau nanti ada kandidat atau mungkin orang yang punya, mungkin dia organisasinya hanya sedikit, tapi memang sedikit itu karena dia punya pengalaman entrepreneur itu gitu kan. Ya, oke, entrepreneur, oke. Ya, entrepreneur, nggak apa-apa. Kalian ceritakan, kalau kalian punya entrepreneur, misalnya pernah jualan kaos gitu. Karena trust me, ketika kalian wawancara itu, orang
pewawancara itu akan mengambil satu poin yang menurut mereka tertarik. Aku organisasi banyak pas di awal doang dan aku nggak cantumkan itu di CV. Nggak semua hal kamu harus cantumkan di CV loh. Setuju kan? That's why kamu butuh sesuatu yang nendang banget buat kamu sampaikan di CV. Karena tidak semua hal harus kamu sampaikan. Kamu pernah juara makan kerupuk di tingkat RT waktu 17 Agustus. Perlu nggak sih ditaruh di CV? Kan nggak perlu kan. Jadi memang tidak semua kamu taruh di CV. Nah, aku tuh banyak ikut kegiatan-kegiatan, aku nggak semua aku taruh di CV. Aku taruh yang penting-penting. Misalnya tadi entrepreneur, ikut ini. Tapi apa sih success story kamu gitu? Kamu dengan jadi entrepreneur itu apakah kamu mempekerjakan orang, apakah kamu membuat inovasi, apakah ide kamu diterima oleh masyarakat, apakah itu menyelesaikan masalah, apakah itu blablabla. Nah, itu yang harus kamu storytellingin gitu. Nah, that's why nanti pilih poin-poin apa yang harus ditaruh di CV, yang enggak, dan itu dikasih penjelasannya gitu. Gitu, Hanafi, semoga menjawab ya. Tapi kalau disuruh memilih, aku ya akan memilih orang yang organisasinya bagus, lulusnya cepat, IPK-nya bagus, pinter pula, soft skill-nya ngomongnya pinter, presentasinya pinter, aku akan pilih yang itu. Semoga membantu ya. Terima kasih ya, Muhammad Hanafi, sudah terjawab ya? Ya, sudah Kak. Makasih ya Kak. Oke, sip. Terima kasih kembali. Mungkin sambil menunggu nih, Kak Maya kan belum ada yang resen lagi. Mungkin aku mau ngasih jawabanku juga ya. Tadi Kak Maya nanyakan ke Hanafi, tapi aku juga mau ikut jawab. Boleh dong. Kayaknya iya deh Kak, benar, lebih prefer dia yang organisasinya itu banyak, tapi juga di posisi yang penting gitu. Karena menurut aku kalau dia leader, pasti kan dia paham nggak cuma di satu lingkup ya, tapi dia tuh kayak paham semuanya. Otomatis kalau nanti sudah bekerja ditempatkan di posisi yang dia tuju ataupun ada mutasi gitu dari kantor, dia jadi mudah beradaptasi. Terus juga problem solve-nya gampang karena pernah menjadi decision maker juga, ya nggak sih Kak? Kayak aku lagi kepikiran itu aja gitu. Karena belakangan lagi update-update CV juga, terus lagi lihat-lihat CV pelamar juga beberapa, jadi kayak oh ya benar juga, buat apa nih banyak-banyak dicantumin di CV tapi nggak bisa dibuktikan dengan prakteknya, mungkin gitu ya. Mohon dikoreksi Kak Maya kalau aku salah pendapat. Betul, aku setuju, tapi aku mau nambahin sedikit Dara, bahwa kita jangan terbuai dengan yang namanya leadership skill ya. To be a leader, you have to be a follower. Setuju nggak nih? To be a leader, you have to be follower. Sampai kalian jadi leader tuh nggak mungkin ujuk-ujuk jadi leader kecuali kamu Rafathar, ya kan? Oh iya benar, yang terlahir sudah menjadi sultan gitu ya Kak. Nah, itu dia. Bahkan mungkin Rafathar sekarang jadi follower dulu, follower Raffi Ahmad sama follower Nagita Slavina, iya nggak sih, gitu kan? Betul. Tapi to be a leader, you have to be follower. You have to get the skill of being a followership. Contoh, tadi ketika aku jadi sekretaris tuh aku kan followers kan. Jadi staff tuh kita tuh followers. Apa sih yang kita pelajari gitu? Nah, tapi aku udah kadung banyak organisasi, tapi aku staff semua. Berarti kan kamu followers. Apa yang kamu pelajari gitu? Bahwa aku belajar bahwa ini. Teman-teman, sebelum aku memutuskan aku mau fokus di organisasi sama Isafis, satu ikut organisasi A, B, C. Aku ikut tuh kenapa sih aku ikut organisasi? Aku ikut karena aku tahu siapa jadi presidennya. Contoh aku pernah gabung sama Iman Usman, karena kan dulu angkatan aku waktu di kuliah satu tingkat di atas aku, yang sekarang di ruang guru ya, teman-teman pasti tahu. Aku pernah sama Kak Futami yang punya think policy, mungkin kalian kenal juga gitu. Aku pernah ikut ini, ikut itu. Aku tuh look up in so many ways gitu kan ya. Tapi ada yang cocok, ada yang enggak. Tapi setiap dia meskipun dia enggak cocok, aku belajar banyak. That's what we call followership. Jadi be a follower itu juga penting, nggak harus jadi leadership gitu. Jadi nggak harus jadi langsung jadi leader juga gitu. So it's take a journey dan betul sekali Dara, tidak semua hal harus kamu masukkan di CV. That's the point. Oke, thank you Kak. Nih kita jadi nambah insight lagi. Aku pun begitu. Jadi udah sangat terjawab ya. Karena ada dua tipe leader gitu ya Kak. Yang beneran meleader atau ngebos gitu kan. Pasti yang benar adalah yang leader. Kalau dia udah pernah jadi followers dan dia tahu gimana cara ngikutinnya, insya Allah gitu harapannya saat menjadi kepala dari sesuatu itu bisa memposisikan dengan baik gitu ya. Oke, terima kasih banyak Kak Maya insight-nya. Mungkin ini karena belum ada yang resen lagi, jadi aku bantu bacakan ya yang ada di chat box ini yang sudah bertanya. Oh oke, ada yang langsung resen nih, terpancing ya. Oke, boleh langsung bertanya dari Kak Nadia. Oke, terima kasih Kak atas waktunya. Aku izin bertanya Kak. Tadi kan kata Kakak kita harus memanfaatkan masa kuliah, sedangkan aku ini
nggak bisa orang yang multitasking, dan aku tipikal orang yang introvert. Jadi kemampuan organisasiku tuh masih kurang. Nah, sedangkan aku tuh sekarang ada di semester akhir, di mana aku harus fokus sama skripsi aku. Nah, setelah kuliah kan harus bekerja, Kak. Sedangkan perusahaan tuh membutuhkan paket lengkap. Nah, aku belum memenuhi paket lengkap tersebut. Jadi gimana aku bisa memenuhi paket lengkap tersebut gitu, Kak. Soalnya aku masih no clue banget. Gitu. Makasih, Kak. Paket lengkap tuh seperti apa sih juga kan kita nggak tahu ya kan. Dalam artian ketika kamu ketemu dengan wawancara, sebenarnya kadang ada beberapa hal yang definisi paket lengkap itu berbeda ya kan. Mungkin saja kamu ketika wawancara menarik perhatian interviewernya dan kamu bisa lolos-lolos saja, misalnya gitu kan. Tapi that's why aku bilang tadi, siapa tadi namanya? Nadia, bahwa kamu itu butuh kemampuan untuk storytelling. Storytelling tuh apa? Harus extrovert? Enggak kok. Anak introvert, extrovert tuh semua harus menguasai ini. Karena ini skill public. Semua orang harus punya. Sama seperti public speaking, enggak cuman orang extrovert yang bisa. Introvert tuh bisa. Bedanya gini. Aku anaknya extrovert. Abis acara kayak gini, energiku tuh berlimpah. Ya kan? Aku jadi semangat kerjain ini itu gitu. Tapi buat introvert, acaranya berjalan dengan lancar kok. Adikku introvert ya, dia habis ngisi acara tuh dia berjalan dengan lancar. Tapi abis itu energinya habis. Karena dia nggak terlalu suka ketemu orang. Tapi apakah dia bisa menyampaikan materinya dengan baik? Bisa. Ya, jadi beda introvert dan extrovert itu bukan ketika menyampaikan materi, tapi ketika kita setelahnya itu. Kalau extrovert biasanya setelah energi berlebih. Introvert setelahnya energinya habis gitu. Nah, Nadia mungkin dari akhir silakan fokus aja skripsi, karena skripsi yang paling susah adalah skripsi yang tidak dikerjakan. Setuju ya Nadia ya? Jadi kalau Nadia berpikir, aduh susah banget skripsi ini, cari kerja lebih susah. Aduh susah banget, mau nikah aja. Nikah juga susah. Ya, nikah juga susah. Aku punya 2 anak, I'm not telling you this all sweetness. Semua fase ada challenge-nya masing-masing. Jadi kalau teman-teman bilang, aduh aku capek banget skripsi. Hai adekku yang paling cantik, bangun. Karena paling susah kalau kita nggak kerjakan. Kalau kita cicil, insya Allah bisa. Minta doa ke orang tua dan lain-lain. Nah, paket lengkapnya seperti apa kalau udah kadu, nggak pernah ikut organisasi, bla bla bla. Mumpung Nadia punya waktu, nanti kan habis submit sidang nggak langsung wisuda nggak sih? Ya nggak sih? Ya nggak sih? Atau langsung wisuda sekarang? Kalau zaman aku dulu habis sidang, aku sidang tuh Desember tahun 2013. Aku masuk tuh Agustus 2010, jadi aku tahun 2010. Terus aku sidang tuh Desember, jadi basically udah lulus dari Desember. Tapi aku wisuda itu Februari. Jadi kan ada 1 bulan nggak sih? 2 bulan ya sebenarnya, ya kan? Nah, dalam waktu 2 bulan itu, Nadia, take notes. Dari yang semua kamu pelajari, kamu butuhnya skill apa? Kak, aku ternyata butuhnya public speaking. Oke, cari di YouTube. Public speaking skill. Aku kasih tips. Kalau kalian merasa bahwa video-video dari orang Indonesia tidak cukup banyak, cari Q-nya keyword in English. Semua banyak, pasti ada. Public speaking in interview. Karena di Indonesia kan kadang konten-konten terkenal kan tahu sendiri ya. Konten ngeprank, konten ini, konten itu, konten pendidikannya sedikit. Jadi cari dalam bahasa Inggris keywordnya. Belajari. That's why penting juga untuk belajar bahasa Inggris ya teman-temanku. Gitu. Atau, ya betul, boleh atau googling. Tapi itu tips ya, pro tip dari Kak Maya. Nah, selanjutnya public speaking. Terus ini, nanti kamu belajar lah selama sebulan itu kamu ngebut. Jadi, Kak, tapi aku capek banget abis skripsi mau rebahan dulu, mau healing dulu. Boleh lah, masa nggak boleh? Tapi aku inget banget dari guru aku SMA, aku selalu inget. Miss, aku dulu bilang, aku capek banget, aku nggak mau ngapa-ngapain. Silakan, dia bilang. Tapi lakukan itu dengan penuh kesadaran. Aku lagi capek banget, aku mau istirahat. Aku lagi capek banget, aku mau istirahat. Sadar, accept, masa kamu istirahat mulu, nggak capek juga istirahatnya, ya kan? Nah, waktu kamu capek istirahatnya, lakukan hal itu. Gitu. Jadi capek banget mau istirahat, ya sok atau istirahat dulu. Tapi kan masa istirahat aja pasti capek nggak sih? Diem. Karena pekerjaan yang paling memberatkan di seluruh dunia adalah tidak bekerja apa-apa. Trust nih. Teman-teman tahu BIN, Badan Intelijen Negara, salah satu tesnya adalah mereka diem duduk selama berapa jam. Ternyata itu susah loh. Ya kan? Jadi istirahat dulu secukupnya, silakan lanjut lagi. Tips aku adalah ada banyak juga kegiatan-kegiatan di Instagram Living in Telkom itu, kayak Digistar Class, Digistar Camp, itu tuh banyak juga digunakan untuk teman-teman yang tadi ya di periode udah selesai sidang mau wisuda gitu, nunggu itu belajar di situ gitu. Karena gini Nadia, when you are not starting, you won't move anywhere. You have to start first gitu. Dari yang kecil. That's why tadi ya,
punya CV bagus itu nggak mungkin kalau misalnya dia nggak mulai dari yang stretch dulu gitu. Tapi kalau aku boleh saran ke adikku yang bernama Nadia yang cantik ini, yang sayang sekali nggak bisa on cam, selesaikan dulu skripsinya. Kalau kamu merasa bosan dengan skripsi, kamu boleh cari hal-hal yang menyenangkan. YouTube, Netflix, kan sekarang udah banyak ya. Nonton drakor dan lain-lain. Itu jadikan sebagai senggangan saja. Tapi fokus pada skripsi. Nanti begitu udah lulus, kejar langsung. Butuh soft skill apa nih aku? Gitu. Karena aku punya banyak kok teman-teman yang dia introvert yang nggak banyak ikut kegiatan gitu ya. Cuma 1-2 selama dia kuliah 4 tahun gitu. Tapi dia sampai sekarang lulus kok. Kenapa? Karena dia fokus. Gitu ya. Nah, dia semoga membantu. Good luck for your thesis. Oke, makasih Kak. Sangat menjawab. Makasih banyak Kak. Oke, terima kasih Nadia atas pertanyaannya dan juga Kak Maya atas jawabannya. Tadi memotivasi aku juga tentunya. Jadi untuk yang udah tanggung nih ya, tinggal ngejar skripsi, mending dikelarin dulu biar fokusnya nggak terpecah gitu ya Kak. Dan juga biar bisa optimal gitu. Oke, tapi kalau misal ada yang mungkin time managementnya nekat nih Kak, kayak oke deh kayaknya gue bisa nih, mungkin nggak ada salahnya juga ya, tapi mungkin lihat-lihat. Kebanyakan yang ambil intern dan sampingan gitu-gitu di semester 4 gitu ya Kak, atau 5, 6. Oke, aku mau cerita sedikit, Dara. Aku tipe ke orang yang semakin banyak kegiatannya semakin produktif. Percaya nggak percaya? Dulu waktu aku jadi presiden Isafis, banyak kegiatan ini aku dulu udah kerja teman-teman di TVRI itu dari mulai aku semester 5. Dan semester 5 di HI itu berat ya Allah gitu kan. Tapi aku bisa, I manage to graduate on time gitu ya, dan manage kerja, manage organisasi at the same time. Tapi, at the time aku nggak punya pacar. Tapi kan semua ada pilihan nggak sih teman-teman? Kalau kalian memilih punya pacar, kan pacaran investment ya nggak sih? Kalau kalian serius ya kan. Pacaran tuh investment kok. Maksudnya ya aku bukan penganut yang harus pacaran atau nggak harus pacaran, it's all your choice ya. Kalian udah gede-gede semua, udah punya KTP semua kan. Kalau kalian memilih aku mau pacaran Kak, aku soalnya invest ini, aku senang bla bla bla, itu kan terserah kalian. But let me tell you something. You cannot have it all at the same time. But you can have everything, just not in the same time. Jadi misalnya, Kak aku mau aktif organisasi, mau kerja juga, mau lulus tepat waktu, mau cantik, mau pintar, mau punya pacar. Bisa nggak sih? Bisa, tapi itu tidak untuk semua orang. Kalau dia bisa, kalian belum tentu bisa. Dan kalian nggak harus bisa, because everyone's journey is different, ya kan? Nah, bisa gila, betul, jangan maruk. Nah, in my case, aku nggak punya pacar, jadi ya energi aku buat pacaran tuh dia teralihkan dengan kegiatan-kegiatan ini gitu. Nah, setelah itu barulah kita cari pacar ya kan. Nah, gitu misalnya. Terus tadi juga intinya adalah make a to-do list ya. Dan kalian harus tahu kalian tuh misalnya there is no one who understand yourself better than yours. Dulu aku pikir ya ilah, ini mah kata pepatah doang ya nggak sih gitu. Tapi ternyata itu kalau di dalam nih benar-benar itu benar. Nggak ada orang yang tahu diri kalian selain kalian sendiri, ya nggak sih? Kenapa? Karena kalau kalian tahu diri kalian sendiri, kalian akan jadi otomatis lebih efektif dan lain-lain. Contoh misalnya, oke, I know myself gitu kan ya. Jadi aku tuh tahu, aku tuh tipikal orang yang tidak bisa begadang. Jadi aku lulus 3,5 tahun tuh nggak pernah begadang. Not, ya mungkin begadang 1-2, bisa dihitung pakai tangan, tapi juga nggak banyak gitu ya. Aku tuh nggak pernah bisa begadang. Kenapa? Karena aku tahu aku tipikal orang yang kalau belajar tuh mesti dicicil. That's why aku benci yang dadakan. Aku benci banget yang dadakan. Semua yang dadakan aku selalu benci. Jadi itu merusak mood aku. Tapi itu aku harus belajar bahwa nggak semua dalam hidup ini sesuai keinginan aku. Sampai sekarang aku bekerja, ada yang dadakan, ya kan? Ada aja yang bla bla bla. Tapi I have to adapt, ya kan? I have to adjust, ya kan? Jadi aku belajar gitu. Nah, dan itu kalian butuhkan ketika di dunia kerja. Kalian sangat butuhkan itu ketika kalian di dunia kerja. Aku tahu aku anaknya nggak bisa begadang, nggak bisa dadakan, aku buat checklist poin-poin. Oh, aku harus ini, aku harus cek ini besoknya. That's what shaped me today. It might works for you, might not, but find your style. Itu sih. Know yourself better. Itu sih. Oke. Jadi mungkin poin pertama ini ya Kak, kita tuh kenali dulu diri kita tuh tipenya seperti apa. Bisa nggak sih ngerjain dalam satu waktu banyak hal atau cuma bisa satu-satu. Tadi aku tertarik banget nih pas Kak Maya bilang ternyata tipenya Kak Maya itu kalau banyak kegiatan gitu malah lebih produktif. Karena mungkin ini ya Kak, kayak oh ada pressure nih harus ngerjain ini. Akhirnya semuanya tuh jadi selesai. Tapi kalau kerjaannya cuma satu, kan aku pernah ada di posisi itu Kak. Kerjaannya cuma satu jadi ada rasa
ayo deh nanti dulu deh, nonton YouTube dulu, apa dulu. Tapi kalau udah terlanjur banyak yang harus dikerjain kan harus selesai gitu mau nggak mau. Oke, so insight. Tapi harus bisa-bisa memanage stres ya. Stres itu harus di-manage. Kita butuh stres in a good way, tapi harus di-manage. Betul, oke. Terima kasih Kak. Jadi harus ada stress management, time management, pokoknya semua di-manage dengan baik deh gitu. Oke, nah ini karena udah 14.24 juga, dan sebagai info nanti kan teman-teman harus pindah Zoom nih untuk mendengarkan sosialisasi Capstone Project ya. Jadi mungkin kita tutup aja sesi Q&A-nya. Tadi juga dari Kak Maya udah ada tambahan pesan untuk kita ini ya, generasi-generasi yang mulai siap untuk mencari kerja. Jangan khawatir, tadi juga udah di notes, aku mungkin ingin ulang lagi. Kuliah itu memang capek, ngerjain skripsi capek, tapi nanti cari kerja terus kayaknya nggak dapet-dapet, itu jauh lebih capek. Jadi mungkin bisa dimaksimalin dulu apa yang sekarang lagi dijalankan, seperti itu. Nah, terus ini juga boleh teman-teman follow Instagramnya Live in Telkom, tadi banyak info-info. Tadi kan juga ada yang nanya di chat box terkait jurusan dan lain sebagainya, terus kira-kira program atau divisi yang ada di Telkom itu apa aja, mungkin bisa di-stalk ya Kak di Instagramnya langsung. Oke. Terus juga boleh langsung add nih, invite, follow, connect sama link-in-nya Kak Maya, udah di chat box diingetin ya. Oke, tinggal cari aja Maya Susanti, nanti langsung ketemu. Oke, sebelumnya terima kasih Kak Maya. Nih, apakah ada sepatah dua patah kata lagi yang ingin disampaikan atau udah cukup nih? Karena tadi kan udah banyak juga. Banyak ya. Ya pokoknya intinya adalah be yourself, teman-teman, belajar terus gitu. Aku sampai sekarang juga tetap belajar terus. Pokoknya jadilah orang yang pembelajar ya, yang mau membuka diri gitu. Oke, terima kasih banyak Kak. Jadi be yourself dan juga jangan takut belajar, terus belajar. Pengalaman mungkin diambil aja terus tadi ya, kan mumpung masih muda juga. Tapi jangan lupa tetap visioner, jadi nggak banyak tapi nggak dapet value gitu ya Kak.